Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini organisasi dan arsitektur komputer masuk ke pertemuan ketiga, yaitu pembahasan tentang memori internal dan eksternal yang akan dibawakan oleh kelompok 2, Cherry dan Amir. Buat Cherry dan Amir, Ibu persilahkan. Baik, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Neni yang sudah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi pada hari ini. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu, nama saya Cherry Graciela Amanda, dan rekan saya Amira Kalapati Henry akan mempresentasikan tentang memori internal dan eksternal. Silakan, Amir. Oke, terima kasih banyak, Cherry. Baiklah teman-teman semuanya, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang memori internal dan eksternal. Di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas, mulai dari pengertian memori, lalu cara kerja RAM, komponen inti RAM, blok diagram RAM, perkembangan ROM, operasi sel memori, karakteristik sistem memori, organisasi memori, memori eksternal, USB flash drive, magnetic disk, produk-produk optical disk, pita magnetik, eksternal memory, lalu secondary storage, dan juga nanti ada video cara kerja dari hard disk serta ayat Al-Quran. Oke, next. Oke, baiklah. Kita akan membahas tentang memori. Memori itu adalah bagian dari komputer, tempat di mana program-program dan data-data disimpan. Nah, beberapa pakar komputer, terutama dari Inggris, teman-teman, menggunakan istilah store atau storage untuk memori. Tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada komputer-komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Lalu berdasarkan karakter fisik, media penyimpanan dibedakan menjadi volatile dan non-volatile, serta erasable dan non-erasable. Pada volatile memory, informasi akan hilang apabila daya listriknya dimatikan, sedangkan non-volatile memory tidak hilang walaupun daya listriknya hilang atau dimatikan. Nah, yang selanjutnya ini adalah cara kerja RAM. Jadi RAM itu kepanjangan dari Random Access Memory. RAM ini bekerja dengan cara membaca dan menulis data secara cepat. Dapat memungkinkan akses penyimpanan dan pengambilan data dari hard disk dengan cepat pula. Lalu cara kerjanya pada komputer ialah yang pertama, setelah komputer dinyalakan, komputer akan masuk ke menu Basic Input Output System atau BIOS. Lalu yang kedua, BIOS setelah melakukan pengecekan atau POS, kemudian menyediakan informasi dasar mengenai sistem operasi. Lalu yang ketiga, setelah proses tersebut selesai, maka sistem operasi akan di-load dari hard drive menuju RAM. Lalu yang terakhir, proses ini juga berlaku untuk aplikasi lainnya. Ketika kita membuka aplikasi, data akan di-load ke RAM itu dari hard disk. Lalu fungsinya agar RAM bisa mengakses seluruh data aplikasi dengan cepat. Nah, yang berikutnya ini adalah komponen inti RAM. Ada PCB, ada sirkuit, ada dynamic, contact point, dan nodes. Untuk teman-teman mungkin bisa lihat ke kamera saya juga ya. Di sini ada contoh RAM, ini RAM PC, ini yang tipe DDR kalau tidak salah. Jadi untuk PCB itu adalah papan dari RAM-nya itu sendiri atau singkatan dari print circuit board. Nah, PCB ini di setiap lapisan terpasang jalur atau sirkuit sebagai pengaliran listrik dan data, teman-teman. Nah, lalu ada sirkuit di bagian tengahnya ini. Nah, untuk sirkuitnya ini adalah tempat dari di mana komponen elektronik memori tersebut gitu. Lalu ada yang namanya dynamic, teman-teman. Nah, dynamic ini yang ada kalau di RAM saya ini ada 4 ya. Dynamic ini itu yang akan menampung data dalam jangka waktu yang singkat dan harus di-refresh secara periodik. Lalu untuk nodes-nya ini ada di tengah sini. Ini adalah untuk nanti akan ada tempat untuk menyambungkan antara RAM ini dengan
board yang ada di PC ataupun di laptop. Jadi nodes inilah yang akan dipaskan kepada tempat atau slot dari RAM tersebut. Lalu ada juga yang namanya contact point yang warna kuning ini. Ini contact point ini yang akan menghubungkan informasi antara motherboard ke modul memori, begitu teman-teman. Oke, lanjut. Oke, yang berikutnya adalah blok diagram RAM, di mana di sini ada data input N, lalu juga data output. Ini juga bernilai N, di mana juga ada CS1, CS2. Di slide selanjutnya akan ada keterangannya. Oke, dibuka dulu slide selanjutnya. Nah, di sini jadi CS1 itu menyatakan untuk memilih RAM mana yang aktif. Lalu CS2 adalah untuk menyatakan RAM atau ROM yang aktif. Sedangkan tadi 2 pangkat K dikali N itu adalah menyatakan kapasitas dari RAM tersebut. Lalu ada juga istilah RD yang menyatakan untuk operasi read, lalu untuk WR itu menyatakan untuk operasi write. Lalu ada juga bit address-nya itu bernilai K, dan juga data input serta data output yang merupakan jalur data yang berjumlah bernilai N bit. Begitu. Oke, yang selanjutnya adalah perkembangan RAM. Seperti yang saya katakan tadi, RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory. Ini adalah sebuah teknologi yang ditemukan oleh Robert Dennard dan diproduksi secara besar-besaran oleh Intel pada tahun 1968. Nah, jauh sebelum PC ditemukan oleh IBM pada tahun 1981. Lalu dari sinilah perkembangan RAM bermula. Pada awal diciptakannya, RAM membutuhkan tenaga 5,0 volt untuk dapat menjalankan pada frekuensi 4,77 MHz. Lalu dengan waktu akses memori atau access time-nya sekitar 200 ns. Ns itu adalah nanosecond, di mana 1 nanosecond yaitu bernilai 1E-9 detik. Oke, yang selanjutnya adalah DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Jadi pada tahun 1970, IBM menciptakan sebuah memori yang bernama DRAM yang memiliki frekuensi kerja yang bervariasi, mulai dari 4,77 MHz hingga 40 MHz. Lalu ada juga yang namanya FPM RAM atau Fast Page Mode DRAM. Nah, ini ditemukan pada tahun 1987. Sejak pertama kali diluncurkan, memori jenis ini langsung mendominasi pemasaran memori, dan orang seringkali menyebut memori jenis ini dengan DRAM saja, tanpa menyebut nama FPM-nya. Memori jenis ini bekerja layaknya sebuah indeks atau daftar isi. FPM bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan access time sekitar 50 nanosecond. Selain itu, FPM mampu mengolah transfer data atau bandwidth sebesar 188,71 MB per detiknya. Yang selanjutnya adalah IDO RAM. Pada tahun 1995, diciptakanlah memori jenis Extended Data Output Dynamic Random Access Memory atau IDO DRAM yang merupakan penyempurnaan dari FPM. IDO merupakan sebuah DRAM yang mempunyai akses time yang cukup bervariasi, yaitu sekitar 70 nanosecond hingga 50 nanosecond, dan bekerja pada frekuensi 33 MHz hingga 75 MHz. Lalu, walaupun IDO merupakan penyempurnaan dari FPM, tetapi keduanya tidak dapat dipasang secara bersamaan karena adanya perbedaan kemampuan. Yang selanjutnya adalah SDRAM PC66. Pada peralihan tahun 1996 sampai tahun 1997, Kingston menciptakan Synchronous Dynamic Random Access Memory atau SDRAM singkatannya. Nah, SDRAM ini kemudian lebih dikenal dengan nama PC66 karena bekerja pada frekuensi bus 66 MHz. Nah, berbeda dengan jenis memori sebelumnya yang membutuhkan tegangan kerja yang lumayan tinggi, SDRAM hanya membutuhkan tegangan sebesar 3,3 volt dan mempunyai access time sebesar 10 nanosecond. Lalu ada juga namanya SDRAM PC100.
Selang kurun waktu setahun setelah PC 66 diproduksi dan digunakan secara massal, Intel membuat standar baru jenis memori yang merupakan pengembangan dari memori PC 66. Chipset ini didesain untuk dapat bekerja pada frekuensi bus sebesar 100 MHz dengan menggunakan tegangan kerja sebesar 3,3 volt. Memori PC 100 mempunyai access time sebesar 8 nanosecond, lebih singkat dari PC 66. Nah, selain itu, memori PC 100 mampu mengalirkan data sebesar 800 MB per detiknya. Nah, yang selanjutnya, teman-teman sekalian, ada yang namanya DRAM. Jadi, pada tahun 1999, perusahaan Rambus menciptakan sebuah sistem memori dengan arsitektur baru dan revolusioner. Berbeda sama sekali dengan arsitektur memori SDRAM. Oleh Rambus, memori ini dinamakan Direct Rambus Dynamic Random Access Memory. Dengan hanya menggunakan tegangan sebesar 2,5 volt, DRAM yang bekerja pada sistem bus 800 MHz melalui sistem bus yang disebut dengan Direct Rambus Channel namanya. Nah, DRAM ini mampu mengalirkan data sebesar 1,6 GB per detiknya, di mana 1 GB itu sama dengan 1000 MHz. Oke, yang selanjutnya ada RDRAM PC800. Masih dalam tahun yang sama, Rambus juga mengembangkan sebuah jenis memori lainnya, teman-teman, dengan kemampuan yang sama dengan di RDRAM yang tadi. Perbedaannya hanya terletak pada tegangan kerja yang dibutuhkan. Jika di RDRAM membutuhkan tegangan sebesar 2,5 volt, maka RDRAM PC800 bekerja pada tegangan 3,3 volt. Lalu ada juga yang namanya SDRAM PC133. Nah, selain dikembangkannya memori RDRAM PC800 pada tahun 1999, memori SDRAM belumlah ditinggalkan teman-teman kalian, karena ada perusahaan Viking Technology yang meningkatkan kemampuan SDRAM. Sesuai dengan namanya, memori SDRAM PC133 ini bekerja pada bus berfrekuensi 133 MHz dengan akses time sebesar 7,5 nanosecond dan mampu mengalirkan data sebesar 1,6 GB per detiknya. Nah, yang selanjutnya adalah SDRAM PC150. Perkembangan memori SDRAM itu semakin menjadi-jadi karena ada perusahaan Mashkin pada tahun 2000 berhasil mengembangkan chip memori yang mampu bekerja pada frekuensi bus 150 MHz. Nah, walaupun sebenarnya belum ada standar resmi mengenai frekuensi bus system atau chipset sebesar ini. Lalu masih dengan tegangan kerja sebesar 3,3 volt, memori PC150 mempunyai access time sebesar 7 nanosecond dan mampu mengalirkan data sebesar 1,28 GB per detiknya. Lalu ada juga yang namanya DDR SDRAM. Masih di tahun 2000, sebuah perusahaan bernama Crucial berhasil mengembangkan kemampuan memori SDRAM menjadi 2 kali lipat. Jika pada SDRAM biasa hanya mampu menjalankan instruksi sekali setiap 1 clock cycle frekuensi bus, maka DDR SDRAM mampu menjalankan 2 instruksi dalam waktu yang sama. Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan secara penuh 1 gelombang frekuensi. Jika pada SDRAM biasa hanya melakukan instruksi pada gelombang positif saja, maka DDR SDRAM ini akan menjalankan instruksi baik pada gelombang positif maupun gelombang negatif. Nah, dengan memori DDR SDRAM ini, sistem bus dengan frekuensi sebesar 100 hingga 133 MHz akan bekerja secara aktif pada frekuensi 200 hingga 266 MHz atau 2 kali lipatnya, teman-teman. Nah, DDR SDRAM pertama kali digunakan pada kartu grafis AGP berkecepatan ultra, sedangkan penggunaan pada prosesor itu digunakan pada AMD Thunderbird yang pertama kali memanfaatkannya. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cherry. Baik, terima kasih Amir. Saya akan melanjutkan presentasinya.
RAM yang selanjutnya itu adalah DDR SDRAM. Jadi pada 1999, dua perusahaan besar mikroprosesor Intel dan AMD bersaing ketat dalam meningkatkan kecepatan clock pada CPU. Namun menemui hambatan karena ketika meningkatkan memori bus ke 133 MHz, kebutuhan memori atau RAM akan lebih besar. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, maka dibuatlah DDR SDRAM atau Double Data Rate Transfer yang awalnya dipakai pada kartu grafis, karena sekarang Anda bisa menggunakan hanya 32 MB untuk mendapatkan kemampuan 64 MB. AMD adalah perusahaan pertama yang menggunakan DDR-RAM pada motherboard-nya. Selanjutnya ada DDR generasi kedua, yaitu DDR2 SDRAM. Ketika memori jenis DDR atau Double Data Rate dirasakan mulai melambat dengan semakin cepatnya kinerja prosesor dan prosesor grafik, kehadiran memori DDR2 merupakan kemajuan logis dalam teknologi memori mengacu pada penambahan kecepatan serta antisipasi semakin lebarnya jalur akses segitiga prosesor, memori, dan antarmuka grafik atau graphic card yang hadir dengan kecepatan komputasi yang berlipat ganda. Perbedaan pokok antara DDR dan DDR2 adalah pada kecepatan data serta peningkatan latensi mencapai 2 kali lipat. Perubahan ini memang dimaksud untuk menghasilkan kecepatan secara maksimum dalam sebuah lingkungan komputasi yang semakin cepat, baik di sisi prosesor maupun grafik. Selain itu, kebutuhan voltase DDR2 juga menurun. Kalau pada DDR kebutuhan voltase tercatat 2,5 volt, pada DDR2 kebutuhan ini hanya mencapai 1,8 volt. Artinya kemajuan teknologi pada DDR2 ini membutuhkan tenaga listrik yang lebih sedikit untuk menulis dan membaca pada memori. Selanjutnya ada DDR generasi ketiga, yaitu DDR3 SDRAM. RAM DDR3 ini memiliki kebutuhan daya yang berkurang sekitar 16% dibandingkan dengan DDR2. Hal tersebut disebabkan karena DDR3 sudah menggunakan teknologi 90 nm sehingga konsumsi daya yang diperlukan hanya 1,5 volt. Lebih sedikit jika dibandingkan dengan DDR2 dan DDR2 1,8 volt dan DDR 2,5 volt. Secara teori, kecepatan yang dimiliki oleh RAM ini memang cukup memukau. Ia mampu mentransfer data dengan clock efektif sebesar 800 sampai 1600 MHz. Pada clock 400 sampai 800 MHz, jauh lebih tinggi dibandingkan DDR2 sebesar 400 sampai 1066 MHz dan DDR sebesar 200 sampai 600 MHz. Selanjutnya ada DDR generasi keempat, yaitu DDR4 SDRAM. DDR4 ialah kepanjangan dari Double Data Rate generasi keempat. Adalah sebuah memori RAM generasi terbaru dengan berbagai fitur yang telah dicanggihkan. RAM DDR4 ini akan dipasarkan pada tahun 2014 dan datang mulai dari ukuran 2, 4, 8, dan 16 GB. Vendor pertama yang mulai menciptakan RAM DDR4 ini ialah dari produk Samsung pada bulan Januari 2011. Frekuensi clock pada DDR4 ini telah mencapai kecepatan 2133 hingga 4266 million transfer per second. Tentu ini akan berbeda dengan DDR3 yang hanya mencapai 800 hingga 2133 million transfer per second. Voltase pada DDR4 ini adalah 1,05 volt hingga 1,2 volt. Dan tentu saja berbeda dengan DDR3 yang memiliki voltase 1,2 volt hingga 1,65 volt. Bila semakin rendah voltase pada suatu RAM, maka RAM tersebut tidak cepat panas, bahkan akan semakin dingin. Selanjutnya ada DDR5 SDRAM, yaitu yang DDR generasi kelima, direncanakan dapat mengurangi konsumsi daya dibandingkan dengan DDR4 pendahulunya. Memiliki kecepatan transfer 5.200 sampai 6.400 million transfer per second dan beroperasi pada tegangan 1,1 volt. Modul DDR5 dapat menggabungkan regulator tegangan yang terpasang untuk mencapai kecepatan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada ROM, yang diartikan sebagai read-only memory. Adalah memori yang hanya dapat dibaca.
tidak dapat dihapus dan sudah diisi oleh pabrik pembuat komputer, atau tidak bisa disetting kembali. Perintah yang ada di ROM antara lain, yang pertama, perintah untuk membaca sistem operasi dari disk. Yang kedua, perintah untuk mengecek semua peralatan ada di unit system. Yang ketiga yaitu perintah untuk menampilkan pesan di layar. Selanjutnya ada perkembangan ROM. Yang pertama itu PROM atau Programmable ROM. Jadi ROM yang bisa diprogram kembali dengan catatan hanya bisa satu kali diprogram. Dan ini ada contoh fotonya gitu ya. Selanjutnya ada RP-ROM atau Reprogrammable ROM. Jadi ROM yang bisa diprogram ulang sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya ada EPROM atau Erasable Programmable ROM, yaitu ROM yang dapat dihapus dan diprogram kembali, tetapi cara penghapusannya dengan menggunakan sinar ultraviolet. EPROM termasuk memori non-volatile, sama dengan PROM, yaitu data tidak akan hilang ketika komputer kita mati atau tidak mendapat daya listrik. Selanjutnya ada EEPROM atau Electrically Erasable Programmable ROM. EEPROM biasa disebut flash ROM. Sebuah chip EEPROM dapat dihapus dan ditulis ulang tanpa harus melepaskan chip dari komputer. Cukup hanya dengan menggunakan pulsa listrik, kita dapat menghapus dan mengisi ulang data. EEPROM merupakan komponen yang banyak digunakan pada peralatan elektronik untuk menyimpan konfigurasi data. Contoh penggunaannya banyak ditemukan pada kamera digital, MP3 player, handphone, flash disk, dan lain-lain. Selanjutnya ada operasi sel memori. Elemen dasar memori adalah sel memori. Walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik, seluruh sel memori memiliki sifat tertentu. Yang pertama, sel memori memiliki dua keadaan, stabil atau semi-stabil, yang dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi atau sedikitnya satu kali. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Umumnya, sel memori mempunyai 3 terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. Terminal select berfungsi memilih operasi tulis atau baca. Untuk penulisan, terminal lainnya menyediakan sinyal listrik yang men-set keadaan bernilai 1 atau 0. Sedangkan untuk operasi pembacaan, terminal ini digunakan sebagai keluaran. Selanjutnya ini ada karakteristik sistem memori. Yang pertama itu ada lokasi, yaitu keterangannya yang pertama CPU, yang kedua internal atau main, yang ketiga eksternal atau secondary. Selanjutnya ada kapasitas, yang pertama ada ukuran word dan jumlah word. Selanjutnya ada satuan transfer, yang pertama word dan yang kedua block. Selanjutnya ada metode akses, yang pertama sequential access, kedua direct access, yang ketiga random access, dan yang keempat associative access. Selanjutnya ada kinerja, yang pertama ada access time, yang kedua cycle time, dan yang ketiga transfer rate. Selanjutnya ada tipe fisik, yang pertama ada semikonduktor, dan yang kedua ada magnetik, dan yang terakhir ada karakter fisik, yang pertama volatile atau non-volatile, dan yang kedua erasable, non-erasable. Selanjutnya ada organisasi memori. Organisasi memori adalah pengaturan fisik bit pada apa nih? Pengaturan fisik bit pada memori. Organisasi ini bisa disebut sebagai pengaturan bit dalam menyusun panjang word. Selanjutnya adalah memori eksternal. Suatu tempat atau sarana yang bisa dipakai komputer untuk menyimpan data atau program dan mempunyai fungsi hampir sama dengan internal memori. Pada memori jenis ini tidak wajib ada sistem komputer, tidak seperti pada internal memori yang keberadaannya wajib dan harus ada. Memori eksternal dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam memori primer, yaitu dapat mengatasi masalah keterbatasan area pada memori primer. Sifat dari memori eksternal ini adalah tetap atau non-volatile, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Selanjutnya adalah USB flash drive. USB flash drive atau sering disebut sebagai flash disk atau UVD adalah alat penyimpanan data memori flash type NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Flash drive ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulisi dengan mudah.
Sejak November tahun 2006, kapasitas yang tersedia untuk USB flash drive ada dari 64 MB sampai 512 GB. Besarnya kapasitas media ini tergantung dari teknologi memori flash yang digunakan. Namun, flash disk juga memiliki umur penyimpanan data yang singkat. Biasanya ketahanan data pada flash disk rata-rata 5 tahun. Ini disebabkan oleh memori flash yang digunakan tidak bertahan lama. Selanjutnya adalah magnetic disk, yaitu sistem magnetic disk terdiri atas 3 bagian yang terbagi menjadi sebuah disk drive, kendali disk yang berhadapan atau interface dengan CPU dan atau prosesor input-output, dan satu atau lebih disk. Selanjutnya dilanjutkan oleh Amir. Ya, baiklah, terima kasih Cherry yang sudah membacakan. Lanjut, ini di magnetic disk ya. Jadi disk merupakan sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik yang dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi. Lalu, poin yang kedua adalah data direkam di atasnya dan dapat dibaca dari disk dengan menggunakan kumparan pengkonduksi atau conducting coil yang dinamakan head. Lalu, yang ketiga adalah pada operasi penulisan, arus listrik pada head memagnetisasi disk. Lalu, poin yang keempat, pada operasi pembacaan, medan magnet pada disk yang bergerak di bawah head menghasilkan arus listrik pada head. Lalu, yang kelima, selama operasi pembacaan dan penulisan, head bersifat stasioner, sedangkan piringan bergerak-gerak di bawahnya. Ini adalah salah satu ilustrasi magnetic disk, di mana pada tahun 1956 itu the first disk drive dari IBM atau RAMAC itu kapasitasnya 5 MB atau 5 MB dan kecepatannya 9 KB per second. Lalu yang kedua itu di 1980 itu dari Seagate, dia merupakan first 5.25 disk drive. Kapasitasnya 5 MB dan kecepatannya 625 KB per second. Lalu di tahun 1999, IBM Micro Drive yang merupakan first disk drive, ini kapasitasnya sudah memasuki 340 MB dengan kecepatannya 6,1 MB per second. Yang selanjutnya adalah produk-produk dari optical disk. Yang pertama yaitu CD atau compact disk, yaitu merupakan suatu disk yang tidak dapat dihapus yang menyimpan informasi audio yang telah digitalisasi. Lalu, sistem standar menggunakan disk 12 cm yang dapat merekam lebih dari 60 menit waktu putar tanpa henti. Lalu ada jenis yang kedua yaitu CD-ROM atau yang kepanjangannya adalah Compact Disk Read-Only Memory. Adalah disk yang tidak dapat dihapus untuk menyimpan data komputer. Sistem standar menggunakan disk 12 cm juga yang dapat menampung lebih dari 550 MB. Yang selanjutnya ada yang namanya CDI atau Compact Disk Interactive. Ini adalah suatu spesifikasi yang didasarkan pada penggunaan CD-ROM. Lalu untuk spesifikasi ini menjelaskan metode penyediaan audio, video, grafis, teks, dan kode yang dapat dieksekusi mesin pada CD-ROM. Lalu yang selanjutnya ada DVI atau Digital Video Interactive. Adalah sebuah teknologi untuk memproduksi representasi informasi video yang didigitasi dan terkompresi. Representasi dapat disimpan pada CD atau media disk lainnya. Nah, sistem yang ada sekarang menggunakan CD dan dapat menyimpan sekitar 20 menit video pada satu disk. Lalu ada yang namanya WORM atau Write One, Read Many. Ini adalah sebuah disk yang lebih mudah ditulis dibandingkan dengan CD-ROM, yang membuatnya secara komersial visible untuk menyalin sebuah CD. Ukuran yang populer adalah 5,25 inci yang dapat menampung 200 hingga 800 MB data. Lalu yang selanjutnya ada erasable optical disk. Erasable optical disk adalah suatu disk yang menggunakan teknologi optik
namun dapat dihapus dan ditulis ulang dengan mudah. Terdapat dua jenis ukuran yang umum dipakai, yaitu 3,25 inci dan juga 5,25 inci. Dan umumnya mempunyai kapasitas sebesar 650 MB. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya pita magnetik. Pita magnetik merupakan salah satu jenis memori pembantu yang digunakan untuk tempat penyimpanan offline yang besar. Pita magnetik juga berfungsi sebagai media transfer data yang paling sederhana antara mesin-mesin yang tidak mempunyai sambungan komunikasi secara langsung. Nah, ada beberapa poin tentang pita magnetik ini. Yang pertama yaitu sistem pita menggunakan teknik pembacaan dan penulisan yang sama dengan sistem disk. Lalu yang kedua, media sistem ini adalah pita Mylar lentur yang dilapisi dengan oksida magnet. Lalu poin yang ketiga, pita dan drive pita merupakan analog terhadap sistem tape recorder. Lalu medium pita berbentuk track-track paralel dalam jumlah sedikit. Poin selanjutnya adalah sistem pita magnetik kuno memakai 9 buah track. Lalu sedangkan untuk sistem pita magnetik terbaru menggunakan 18 atau 36 track. Data ditulis dan dibaca dalam bentuk blok-blok kontinu yang disebut physical records pada pita. Blok-blok pada pita dipisahkan oleh gap yang dikenal sebagai inter-record gaps. Lalu untuk kerapatan rekaman atau recording density-nya umumnya 800, 1600, dan 6250 byte per inci atau BPI. Lalu kecepatan peranti pita magnetik adalah sebesar 18,75 hingga 200 inci per detik. Yang selanjutnya adalah external memory atau memori luar. Jadi external memory biasanya menggunakan slot ekspansi untuk menyimpan data atau file. Hampir semua PDA atau PDA memiliki slot ekspansi. Slot ekspansi tersebut berbeda-beda tergantung dari desain PDA itu sendiri. PDA yang tipis dan ringan biasanya hanya memiliki slot ekspansi yang kecil atau bahkan sama sekali tidak mempunyai slot ekspansi. External memory biasanya disimpan pada chip memori yang tidak dapat hilang meskipun tenaga listrik ada. Lalu, selain dalam bentuk chip memori, ada pula yang disimpan pada media magnetik, seperti pada IBM Microdrive. Pada Microdrive, ada sebuah hard disk dengan ukuran yang sangat kecil. Untuk kapasitas media magnetik sudah pasti lebih besar dan lebih murah dibandingkan dengan media chip memory atau microdrive memiliki kapasitas 1 GB dalam format compact flash 2. Tetapi media magnetik rentan terhadap gangguan fisik seperti goncangan dapat merusak media magnetik. Selain media magnetik dan chip memori, ada pula produsen yang membuat media penyimpanan dengan menggunakan media magneto-optical, seperti Sony Dataplay yang dapat menampung sampai 500 MB dalam format compact flash. Lalu yang selanjutnya adalah secondary storage atau media penyimpanan sekunder. Karena RAM hanya menyimpan data selama komputer dihidupkan, komputer juga mempunyai media penyimpanan sekunder namanya. Nah, di masa sekarang ini kebanyakan media penyimpanan sekunder berupa piringan magnetis yang biasanya disebut hard drive. Hard drive secara umum memiliki beberapa miliar karakter atau gigabyte tempat penyimpanan. Juga terdapat media penyimpanan sekunder non-permanen yang dapat ditransfer dari mesin ke mesin. Popularitas peralatan ini bertambah berkenaan dengan penurunan harga, peningkatan kinerja, dan kegunaannya. Beberapa media penyimpanan sekunder yang populer antara lain adalah disk drive berkapasitas besar. Berbagai macam produsen menawarkan disk drive dengan cakupan kapasitas antara 100 MB sampai dengan 1 GB per disk. Lomega Zip Drive merupakan disk drive kapasitas besar yang populer yang mempunyai kapasitas 100 MB. Lalu ada juga namanya CD recordable atau CDR.
Media ini memperbolehkan pengguna untuk melakukan sekali penulisan dan berkali-kali pembacaan pada CD. Kebanyakan CDR mempunyai kapasitas 650 MB dan merupakan metode yang murah untuk membuat cadangan file atau backup file. Lalu ada yang namanya CD rewritable atau CDR-RW. Media ini merupakan CDR kecuali data dapat ditulis berkali-kali pada CD. Media ini juga dapat digunakan untuk membuat CD yang dapat dimainkan pada media pemutar CD audio. Lalu ada juga namanya digital video disc atau DVD. DVD ini merupakan versi CD-ROM yang lebih besar dan lebih baik. Peningkatan kapasitas dapat menyimpan audio dan video secara bersamaan. DVD biasanya dikaitkan dengan presentasi multimedia. Ini adalah daftar pustakanya. So, next. Ada video cara kerja hard disk. Maaf, sebelumnya ini videonya kedengeran nggak ya? Kedengeran nggak, Mir? Kagak, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Ya, belum. Ada. Bentar-bentar, kita ulang share-nya deh. Share sound. Ya. Udah ada kedengeran ya? Ada. Oke. Ini cara kerja hard disk ya, teman-teman video kita. Selamat datang di Draw Teknologi Indonesia. Kalian semua sudah pasti tahu tentang hard disk kan ya? Ada yang belum tahu? Oke deh, kalau gitu sekarang kita akan belajar bareng ya. Kita akan belajar tentang apa itu hard disk dan bagaimana cara kerja hard disk. Tapi sebelum itu, pastikan kalian subscribe dulu ya guys. Dan pastikan kalian juga nyalakan notifikasinya. Karena kita akan sering banget update video-video menarik tentang dunia teknologi. Oke, kita mulai belajar tentang hard disk. Jadi, kalau kalian punya laptop atau komputer, kalian pasti menyimpan file-file kan ya? Seperti file foto, video, Word, PowerPoint, dan lain-lain. Nah, file-file atau data tersebut itu disimpannya di hard disk. Atau sebenarnya, kalau laptop terbaru sih kita pakainya sudah SSD sih, bukan hard disk lagi. Tapi pada video kali ini kita masih belajar tentang hard disk dulu ya guys. Tentang SSD akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, jadi sekarang kalian sudah tahu ya apa itu hard disk. Jadi intinya hard disk itu adalah media penyimpanan dalam laptop atau komputer. Kalau misal komputer nggak ada hard disknya, ya komputer tersebut nggak akan nyala ya. Oh ya, hard disk itu memiliki sifat non-volatile memory. Artinya, data yang disimpan pada hard disk tidak akan hilang meskipun komputer mati. Beda halnya dengan RAM. Kalau RAM itu adalah volatile memory. Artinya, data yang disimpan pada RAM akan hilang ketika komputer mati. Kalian udah tahu belum nih tentang RAM? Kalau belum tahu, pastikan kalian subscribe ya di channel ini, karena kita akan bahas RAM pada video berikutnya. Oke, lanjut tentang hard disk. Ini adalah gambar sebuah hard disk. Kalau kita lihat di sini, ada beberapa komponen penting dalam hard disk. Yang ini namanya adalah platter. Platter itu terbuat dari bahan keras seperti aluminium, kaca atau keramik yang kemudian diselimuti dengan bahan magnetis. Terus, apa sih fungsi dari platter ini? Platter ini memiliki fungsi yang paling vital pada sebuah hard disk, yaitu berfungsi untuk menyimpan data. Jadi, data-data kalian itu sebenarnya disimpannya pada piringan platter ini ya guys. Kalau platter ini sampai tergores atau rusak, ya tentu saja data kita akan hilang atau rusak. Selanjutnya, yang ini namanya adalah spindle. Nah, komponen ini berfungsi untuk memutar platter dengan kecepatan yang sangat tinggi. Semakin tinggi kecepatan putarannya,
semakin cepat pula proses pembacaan atau penulisan data pada hard disk. Biasanya, hard disk yang umum digunakan memiliki kecepatan putaran 5.400 RPM atau 7.200 RPM. RPM ini singkatan dari revolutions per menit. Jadi dalam 1 menit, platter bisa berputar sebanyak 5.400 atau bahkan 7.200 kali. Bisa dibayangkan ya betapa cepatnya? Tapi sekarang ada beberapa merek hard disk yang memiliki kecepatan putaran 10.000 RPM bahkan 15.000 RPM. Wah, pasti cepet banget tuh proses pembacaan atau penulisan data pada hard disk kalau kecepatan putarannya sampai 15.000 RPM. Tapi yang perlu diingat adalah semakin tinggi RPM-nya, harganya tentu saja semakin mahal ya guys. Lanjut, yang ini namanya read-write head. Komponen ini sebenarnya adalah sebuah magnet kecil yang berfungsi untuk membaca, menulis, atau menghapus data pada platter. Dan terakhir, di sini kita memiliki read-write arm yang tentu saja berfungsi untuk menggerakkan read-write head. Oke, jadi sekarang kalian sudah tahu ya komponen-komponen pada hard disk. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih cara kerja hard disk. Di sini kita memiliki sebuah hard disk. Kita akan fokus pada komponen platter. Pada komponen platter ini terdiri dari bagian-bagian yang sangat kecil yang disebut sebagai sektor. Dalam sebuah platter itu bisa terdiri dari miliaran sektor. Nah, sektor inilah tempat data kita disimpan. Setiap sektor itu akan disusun dengan sangat rapi membuat lingkaran pada platter. Lingkaran yang terbuat dari banyak sektor ini disebut track. Kemudian, hard disk memiliki sistem yang menyimpan peta mengenai informasi dari seluruh data pada sektor. Peta ini mengetahui sektor mana yang sudah dipakai untuk menyimpan data ataupun yang masih kosong. Kalau kalian pakai OS Windows, peta ini disebut File Allocation Table atau FAT. Ketika kita ingin menyimpan data baru ke hard disk, maka hard disk akan melihat peta terlebih dahulu untuk mencari sektor yang kosong. Kemudian, read-write head akan berpindah melintasi platter untuk menemukan lokasi yang tepat untuk menyimpan data. Begitu juga ketika kita ingin membuka atau membaca suatu data. Maka hard disk akan membaca peta untuk mencari pada sektor mana data tersebut disimpan. Setelah ketemu, read-write head akan menuju pada bagian sektor tersebut dan membaca datanya. Oke, jadi itu ya guys penjelasan tentang apa itu hard disk, komponen-komponen pada hard disk, dan bagaimana hard disk bekerja. Gimana? Sekarang jadi ngerti kan ya? Saya rasa cukup dulu ya guys untuk video kali ini. Next video kita akan bahas informasi menarik lainnya tentang teknologi. Jadi sekali lagi pastikan kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa. Ya, itu adalah video kami tentang komponen hard disk dan cara kerjanya. Selanjutnya, Amir. Oke, itu tadi adalah video cara kerja hard disk ya teman-teman sekalian. Nah, yang terakhir nih ada ayat Al-Quran yang berkenaan dengan pembahasan kita pada hari ini, yaitu memori penyimpanan. Di sini di Al-Quran surah Al-Isra ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad sarafna fi hadzal Qur'ani liyadzakkaru wa ma yaziduhum illa nufura." Yang artinya, dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari. Nah, di sini poin yang mirip-mirip dengan pembahasan kita pada hari ini, yaitu di mana Allah itu menurunkan Al-Quran di mana yang isinya itu
baik berupa peringatan ataupun berupa perintah, itu dilakukan secara berulang-ulang agar manusia atau hamba-hambanya ingat. Ini mirip-mirip dengan konsep RAM ataupun memori lainnya, di mana ketika semakin banyak kita mengakses aplikasi, maka semakin banyak juga data yang akan tersimpan. Jadi, jika misalkan dalam ayat ini, semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak ilmu-ilmu, baik itu peringatan maupun hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita simpan dalam ingatan kita, maka seperti halnya pula di RAM, semakin banyak kita mengakses aplikasi atau kita menyimpan data, maka semakin banyak pula data-data yang tersimpan di dalam memori kita, di memori RAM ataupun di memori komputer tersebut. Oke, ya. Di sini buka sesi pertanyaan ya, Ibu Neni. Dibuka sesi pertanyaan. Oke. Tutup dulu presentasinya. Ya, baiklah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya boleh? Dua Belum sesi ya. dipersilakan. Satu sesi 3 orang. Usahakan yang kemarin belum tanya ya. Nanti Bu, siap. kalau yang kemarin yang belum nanya itu nggak ada yang nanya, boleh baru yang kemarin udah nanya lagi. Oke, silakan. Oke, saya izin bertanya, Amir dan Jerry. Itu boleh ke slide 8? Nah, di slide perkembangan RAM ini kan itu di kalimat terakhir, itu kan akses time RAM itu kan sekitar 200 ns atau 1 ns sama dengan 1E min 9 detik. Nah, pertanyaan saya itu bisa tolong dijelaskan apa yang dimaksud dengan ns sama apa maksudnya E dalam 1E min 9 detik itu. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya, Izin bertanya dong. Halo. Ya, silakan ya, Randy. Randy, Oh, silakan. dengar. Jadi pertanyaan saya itu bicara tentang pita magnetik. Itu pita magnetik itu masih bisa masih digunakan sampai sekarang atau enggak? Kalau iya, kenapa? Terima kasih. Oke, terima kasih Randy. Maaf untuk penanya boleh chat di kolom chat ditulis pertanyaannya ya. Ingin Selanjutnya ada bertanya, lagi. jadi Izin. Ya. ingin bertanya terkait pada saat ini beberapa HP keluaran terbaru pada tahun ini ada yang dimaksud dengan pengalokasian memori internal ke RAM. Jadi RAM-nya itu bisa bertambah dengan mengambil penyimpanan dari memori internal. Kira-kira itu sistemnya gimana ya? Pasti. Untuk pertanyaannya boleh ditulis di kolom chat ya Ya, Pak. teman-teman ya. Oke. Minta waktunya untuk cari jawabannya dulu ya.
Baik, untuk pertanyaan Ferdi itu tadi jelaskan apa itu NS dan yang dimaksud dengan pada 1-9. Ferdi dengar saya nggak sebelumnya? Ya, dengar. Silakan dijelaskan. Oke, jadi di slide ini tuh maksud NS itu tuh satuan nanosecond gitu, NS itu nanosecond. Dan selanjutnya itu artinya 10 pangkat. Itu artinya 10 pangkat. Jadi penulisannya tuh kayak emang kayak gitu karena konversi nanosecond ke second. Terus itu artinya 10 pangkat. Jadi 1E-9 itu artinya 10 pangkat min 9. Gitu. Jadi 1 NS adalah 0,08 kali 9 second. Itu Fer. Oh, Eksponen. jadi NS itu nanosecond ya? Iya. Oh, oke. Thank you, Cher. Eksponensial. Oke. Eksponen. Iya, Bu. Oke, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Riyandi. Tadi pertanyaan itu, apakah penyimpanan pita magnetik masih digunakan hingga saat ini? Gitu. Jadi, pada saat ini penyimpanan pita magnetik, atau tadi yang sudah dijelaskan di slide-nya, itu masih dipakai oleh beberapa perusahaan, terutama yang bergelut di bidang bisnis. Begitu. Karena perusahaan-perusahaan itu masih membutuhkan pita magnetik yang memiliki kemampuan-kemampuan khusus. Jadi ada beberapa kemampuannya, yaitu yang pertama yaitu pita magnetik itu bisa bekerja dengan kompak atau bersamaan, lalu juga hemat biaya, lalu juga pita tunggal menampung volume data yang besar gitu. Lalu juga pita magnetik itu akan lebih tahan lama dalam penyimpanan gitu, dan juga jika disimpan secara benar, data itu akan lebih aman gitu. Lalu selanjutnya pita magnetik juga memiliki sebuah keamanan yang mana tidak dapat diretas dari jarak jauh seperti itu. Lalu juga untuk penggunaannya itu beberapa digunakan di rumah sakit, lalu juga universitas, pemerintah, perusahaan IT yang membutuhkan kemampuan pita magnetik tersebut gitu. Bahkan pita magnetik pun juga sempat digunakan oleh beberapa bank di Indonesia seperti bank-bank BRI, BNI dan sebagainya seperti itu. Karena kemampuan pita magnetik yang dipercaya lebih baik daripada penyimpanan lainnya seperti itu. Oke, paham Amir. Jadi intinya pita magnetik itu masih bisa digunakan ya terutama di kalangan bisnis karena dia memiliki durability yang tahan lama gitu, terus juga dia lebih aman gitu ya Amir. Iya, benar Yandi. Oke, makasih Amir atas jawabannya. Antivirus. Sama-sama. Nggak bisa dihack, ya. Pita magnetik itu sekarang bentuknya piringan. Semua media penyimpanan database offline perbankan itu pakai pita magnetik. Jadi database perbankan itu kan mirrornya banyak ya. Jadi penyimpanan 1, 2, 3. Nanti terakhirnya adalah offline. Offline itu pita magnetik. Jadi kalau ada kebakaran dan lain sebagainya itu masih tetap aman. Itu satu. Yang kedua, media penyimpanan offline pita magnetik itu tidak bisa dihack, database-nya dan lain sebagainya nggak bisa dihack. Yang keempat, nggak bisa kena virus. Kelima, tidak bisa diutak-atik. Kayak ijazah kalian, ijazah di Dignas itu, kebetulan suami saya kerja di situ, ada satu mesin yang memang untuk scan, nanti media penyimpanannya itu pita magnetik. Jadi mereka bisa nge-trace ijazah-ijazah yang palsu.
dengan komparasinya adalah data yang di pita magnetik offline. Gitu. Jadi media penyimpanan yang tangguh sebenarnya ini. Tapi ya kelemahannya karena dia dalam bentuk sekuen ya. Pita ini sekuensial. Sekuensial ini tidak random. Jadi kalau kayak kamu nyetel lagu di tape gitu ya, lagunya ada 20, kamu mau nyetel lagu ke 19, kamu cepetin bisa dalam proses kamu nyepetin lagu dari 1 sampai 18 itu, si mesin kan tetap ngerit ya, tapi dalam kondisi cepat. Nah, bedanya dengan random kayak CD, hard disk dan lain sebagainya, kamu track keberapa, sektor keberapa, tek langsung ke alamat yang dituju. Mau di situ kamu ada 200 lagu, mau ke lagu 191, dia tetap langsung bisa ke track yang dituju. Karena semua memori itu sebenarnya kalau dibentang bentuknya blok-blok. Ya, blok memori, ada blok berapa, ini di blok berapa seperti itu. Oke, siapa tadi yang nanya? Bu. Ada yang masih belum paham? Udah Bu, udah paham Bu. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Abdul Manaf. Ini pertanyaannya yaitu beberapa HP pada saat ini dapat menambah size RAM dengan mengalokasikan penyimpanan internal ke RAM. Kira-kira bagaimana cara kerjanya? Nah, jadi ada yang dinamakan dengan RAM expansion. Itu adalah sebuah fitur di mana smartphone dapat menambah besaran kapasitas RAM pada smartphone. Jadi ada sebuah gambarannya. Jadi misalkan ada sebuah smartphone yang memiliki 6 GB RAM. Nah, maka dengan fitur RAM expansion, maka kita dapat men-setting agar seketika RAM pada smartphone tersebut bisa menjadi 7 sampai dengan 11 GB. Dengan kata lain, ada penambahan antara 1 sampai dengan 5 GB RAM tersebut. Nah, lalu ada penjelasannya. Jadi sebenarnya besaran nilai penambahan RAM itu bukan berasal dari penambahan RAM modul secara fisik, melainkan penambahan RAM secara virtual, yaitu dengan mengalokasikan atau mengorbankan ROM atau jumlah kapasitas penyimpanan smartphone agar berkinerja selayaknya RAM. Lalu contohnya, misalnya ada ROM yang memiliki data di dalamnya dan tersisa sekitar 90 GB. Misalnya sisa ROM-nya 90 GB. Maka nilai tersebut akan dikurangi oleh fitur RAM expansion, semisal 5 GB. Jadi ROM tersebut akan bersisa 85 GB karena 5 GB-nya tersebut dialokasikan menjadi besaran RAM. Nah, lalu ada yang mengenal istilah cache file. Cache file itu yang kerap memakan ROM atau kerap memakan istilahnya penyimpanan di dalam ROM. Nah, maka fitur expansion RAM sebenarnya memanfaatkan ruang ROM tersebut untuk menaruh cache file. Jadi tempat untuk menaruh cache file di ROM tersebutlah yang akan dimanfaatkan dalam fitur expansion RAM. Dengan tujuan agar aplikasi bisa digunakan dan diakses dengan lebih cepat. Nah, dengan adanya fitur RAM expansion ini, kinerja smartphone akan lebih terbantu karena itu tadi, untuk RAM-nya itu bisa di-expansion mengambil dari ROM, tetapi ada konsekuensinya, yaitu ROM-nya akan berkurang sesuai dengan besaran RAM expansion yang berpindah ke RAM tadi gitu. Nah, lalu ada sebuah fakta juga di mana besaran RAM tidaklah berubah secara matematika. Maka perhitungan seperti ini, RAM smartphone ditambahkan RAM expansion untuk hitungannya gitu. Baik, terima kasih. Siapa yang nanya? Udah jelas? Abdil, Bu. Tahu case nggak? Ya, Bu. Case itu tulisannya CACE. C-A-C. Oh, yes, ya, Bu. Ya, Bu. Tahu, Bu. Case. Sampah, Case. bel sampah gitu, Bu. Ya, case itu kalau di
Kalau di laptop maupun desktop kamu ya biasanya tulisannya L1, L2, L3, nanti kelompok setelah ini ya bahas cache. Cache itu intinya tempat penyimpanan sementara. Jadi kalau di dalam antara prosesor, register, ke RAM itu butuh cache. Karena dari RAM mau ke register langsung terlalu cepat terlalu lambat ya, RAM itu lambat, register terlalu cepat. Jadi semuanya ditaruh di cache tempat penyimpanan memori sementara. Taruh di cache ada L1, L2, L3 gitu. Sama juga yang tadi dijelaskan sama Amir. Jadi sebenarnya dia cuman butuh penyimpanan sementara aja supaya aksesnya lebih cepat. Gitu kira-kira. Berarti itu misalkan kita buka aplikasi, setelah dibuka aplikasi, penyimpanan dari RAM itu dialokasikan ke ke RAM extension itu ya Bu. Terus dia buka lagi ke RAM yang baru ya Bu. Ya, extensionnya itu ke case-nya dia sebenarnya di extend namanya, di extend itu ditambahkan. Oh, berarti dia cuma menyimpan ya Bu, bukan menjalankan ya Bu. Menyimpan bukan apa? Menjalankan aplikasinya Bu. Menyimpan data enggak. Dia penyimpanan sementara saja, yang terlihat kasat mata di kalian akan lebih cepat akhirnya. Karena dia ada tempat penyimpanan sementara gitu. Kamu bayangin deh, ada orang kayak ini aja, orang tukang bangunan mau iniin bata atau genteng gitu ya. Ya kan? Yang dari satu orang ke orang yang lain, kalau cuma 2 orang dia akan melempar atau dengan jarak keberapa, nah itu di tengah-tengahnya ada orang lagi gitu kan. Jadi lebih enak itu ada di antaranya antara speed rendah dengan speed tinggi itu dikasih ruang penyimpanan lagi supaya speednya lebih cepat. Tapi kamu harus maintain itu. Temporary yang di cache itu harus kamu delete-deletein rajin. Kalau enggak ya stuck juga. Numpuk stuck juga. Kayak handphone, segala macam itu. WhatsApp itu, aduh berat banget itu. Kalian tahu paling berat itu Telegram sebenarnya. Kan main film-film bajakan apa segala macam itu temporary-nya. Nah, itu bisa makan berapa giga sendiri itu. Ratusan Bu. Gitu. Oke, lanjut. Ini udah sesi pertama 3 pertanyaan ya. Lanjut sesi kedua 3 pertanyaan lagi. Ibu, Bu Neni. Ya. Saya mau nanggapin yang penyimpanan Android itu, Bu. Yang tadi Abdil. Jadi kan tadi pertanyaannya sebenarnya gimana sih fitur nambah RAM dengan mengorbankan itu ROM itu? Tadi kan sudah dijelasin Amir sedikit tuh. Dan kebetulan saya punya device yang support fitur itu gitu. Jadi saya mau jelasin sedikit ya Bu. Jadi boleh Riandi ya? Andi Rahman Bu. Beda Andi. Oh Andi Rahman ya. Iya Bu. Di rekap ya, Cari. Jadi saya mau nanggapin, mau nambahin dikit doang. Kalau di Android itu tuh jenis penyimpanan memori itu ada 2 vendor. Yang pertama eMMC, vendor yang udah dari lama, dan yang terbaru itu UFS. Nah biasanya UFS ini tuh dipakai sama flagship atau brand yang andalan dari suatu merek gitu. Misalkan Asus gitu. Flagshipnya dia ROG Gaming Phone gitu. Nah, biasanya kalau UFS ini adanya di Asus ROG ini nih, di flagship ini. Nah, untuk fitur yang mendukung untuk device yang mendukung fitur nambah RAM ini itu adanya untuk sekarang baru ada di UFS. Nah, kenapa bisa begitu? Karena teknologi UFS ini kecepatan read to write-nya itu cepat banget gitu. Dia jadi bisa menandingi teknologi atau hardware dari RAM Android. Nah, jadi karena RAM dan memori ROM-nya ini read and write-nya sama atau sebanding. Jadi ROM ini bisa ditarik ke RAM-nya gitu dengan menggunakan fitur itu. Jadi bisa ditambah. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke. Siapa tadi? Lupa. Andi Rahman, Bu. Andi Rahman. Ibu malah nggak tahu tuh. Ilmu baru lah. Kalau untuk hal-hal yang kayak gitu, Ibu yakin lebih menguasai, kalian nggak mengikuti, Bu. Apalagi untuk Android.
Ya mungkin Mac ya, kalian apa iPhone dan lain yang mobile-mobile lah gitu ya. Oke, silakan sesi kedua, 3 pertanyaan lagi. Izin tanya, Bu. Ya, silakan. Nah, itu teleponnya. Oh, ya, bentar. Oke, saya izin bertanya. Kenapa sih hard disk tuh mudah rusak dibandingkan dengan SSD gitu? SSD yang ini ya, teknologi terbaru. Oke, Amar. Pertanyaannya boleh ditulis di kolom chat, Mar. Izin bertanya ke materi. Ya, silakan. Jadi Amiro. pertanyaannya, mengapa sih RAM itu sangat penting dan apa yang terjadi jika sebuah perangkat itu tidak memiliki RAM? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, apa lagi? Izin bertanya untuk kelompok Cherry. Tadi di slide sudah dijelasin kan RAM itu memiliki tegangan, kecepatan, serta ukuran yang berbeda-beda. Apakah ada yang perlu diperhatikan saat kita memilih RAM untuk komputer kita? Oke, Melvin, terima kasih. Yang nanya baru 2 atau udah 3, Cherry? Udah 3, Bu, sesi 2. Oh, udah 3, oke. Oke, tadi Amar tanya mengapa hard disk bisa mudah rusak dibandingkan SSD. Jadi saya mau coba jawab ya. Amar, terdengar suaranya, Mar? Aman. Terdengar sekali. Oke, jadi gini, Mar. Jadi tuh di dalam hard disk kan banyak komponen bergerak ya, seperti piringan atau platter di dalam hard disk. Dan di dalam piringan itu tuh menampung data yang tersimpan di dalamnya. Jadi kalau hard disk itu kena benturan atau jatuh, piringannya akan mengalami kerusakan itu seperti yang tadi ada di video. Gitu, Mar. Oh, jadi kerusakannya kayak kegesek gitu ya? Kegesek Iya. sama kepalanya itu ya? Iya, benar. Left and right ininya. Jadi sekali jatuh itu langsung rusak? Sekali jatuh. Tahu saya sih langsung rusak gitu ya. Oke. Terima kasih. Oke. Baiklah, selanjutnya saya izin untuk menjawab pertanyaan tadi dari Belvin. Pertanyaannya, apakah ada yang perlu diperhatikan saat kita memilih RAM untuk komputer kita? Oke, jadi ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan terlebih dahulu sebelum membeli atau mengupgrade RAM, terutama untuk komputer. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu tipe RAM yang kompatibel dengan komputer kita. Karena kan RAM itu ada tipe-tipenya yang mana bahkan beda tipe itu beda juga bentuk fisiknya. Yang mana kalau misalkan salah tipenya itu tidak bisa terpasang dengan benar. Jadi ketahui dulu misalkan di komputer itu ada RAM, ada jenisnya DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 gitu. Jadi kita harus pastikan dulu tipe RAM yang sesuai dengan slot di motherboard-nya begitu. Apakah DDR1, 2, atau 3, atau 4. Lalu juga kita ketahui jumlah slot RAM-nya gitu. Jangan sampai udah beli RAM
lebih dari 2 atau 4 itu ternyata slotnya hanya beberapa, dan juga kita harus mengetahui gitu frekuensi RAM sebelumnya. Misalnya RAM yang sudah digunakan sebelumnya di komputer tersebut itu berapa, nah maka kita tidak bisa terlalu jauh lah istilahnya membeli RAM yang frekuensinya terlalu jauh dengan RAM sebelumnya gitu. Lalu juga kita harus memperhatikan kapasitas RAM-nya begitu, karena kita sesuaikan juga dengan kebutuhan komputer kita. Jadi misalkan kita ingin membuatnya lebih cepat, maka kalau bisa mencari RAM yang lebih cepat daripada RAM yang digunakan sebelumnya gitu. Lalu juga kita harus memperhatikan soket yang digunakan. Seperti yang tadi ya, misalkan PC atau komputernya itu menggunakan slot DDR2, maka ya hanya slot DDR2 yang bisa terpasang juga gitu. Lalu juga kita harus memperhatikan juga gitu toko-toko atau penjual yang menjual RAM tersebut. Jangan sampai RAM yang kita beli itu adalah RAM yang sudah bekas, ataupun jangan sampai yang palsu gitu. Itu untuk hal-hal yang bisa kita lihat terlebih dahulu untuk memilih RAM. Oke, terima kasih Amir. Sangat membantu. Soalnya saya lagi mau nyari RAM juga. Oke, terima kasih juga. Sama-sama. Mungkin boleh sedikit menambahkan yang pertanyaan hard disk dan SSD tadi. Iya Kak, silakan. Oh ya, oke. Tadi kan Kak Cherry udah menjelaskan perbedaannya. Nah ya, kalau misal jatuh, apa langsung rusak atau enggak gitu kan? Nah sebetulnya itu tergantung jatuhnya juga, dan kebanyakan tuh hard disk magnetik itu mudah rusak, soalnya kan tadi di dalamnya bentuknya piringan tuh. Kayak CD aja, CD yang lama tuh, kaset DVD, kan kalau ngebaca dia diputer dulu tuh. Nah, itu sebetulnya kalau misalnya dia jatuh atau kena guncangan atau cabut paksa, dia itu ada bunyinya, cekit. Nah, pas ada bunyi itu, dia di situ tuh ada semacam kayak baret, goresan gitu. Nah, itu yang bikin bad sector. Jadi ada sektor-sektor yang rusak buat penyimpanan datanya. Maka dari itu lama-lama tuh hard disk bakal lemah, susah, lemot dibaca datanya. Terkadang ada faktor usia juga, misal udah 5 tahun gitu. Terus juga faktor juga misal laptopnya ditaruh, misal hard disk laptop dan laptopnya ditaruh tas buat naik motor cross gitu yang off-road. Nah, itu goyang-goyang tuh. Sambil nyala lagi diselip. Kadang nyala sendiri. Waduh, itu bisa lebih cepat rusak hard disknya. Nah, sedangkan SSD dia bentuknya kan chip. Jadi dia ngebacanya lebih mirip flash disk gitu cara ngebacanya. Jadi tidak gampang rusak gitu. Kalau dari jatuh, saya juga pernah punya hard disk yang jatuh. Sekali jatuh, waktu itu nggak rusak karena jatuhnya bagian bawahnya. Nah, waktu itu kebetulan di casing hard disk saya jatuh, posisinya palanya yang kena. Jarumnya goyang, rusak deh. Nah, terus buat backup, sedih juga sih datanya hilang. Buat backup datanya sih sebetulnya bisa di backup pakai software-software kayak software backup paksa gitu. Mahalan datanya sebenarnya daripada hard disknya. Kalau misalnya beli hard disk baru, misal 500.000, sedangkan backup data misal kayak di Mangga 2 bisa 3 jutaan satu giga apa 5 giga gitu. Nah ya mungkin sedikit itu. Oke Bang, makasih banyak ya Bang ya. Makasih Ya, banyak juga sama-sama. Amir sama Cherry. Soalnya saya juga punya adik sudah 6 tahun lebih Bang umurnya, tapi masih aman-aman aja gitu. Oh, bagus kalau gitu, makanya. Iya, yang Seagate model lama banget tuh. Oke, makasih. Ibu, mohon izin nambahin boleh nggak Bu? Silakan. Untuk pertanyaannya Belvin tadi. Ya bagaimana sih kita memilih RAM yang cocok untuk komputer, baik itu PC ataupun laptop kita. Nah, kebetulan kemarin itu saya ada pengalaman upgrade RAM untuk laptop adik saya gitu. Nah, jadi mungkin di sini saya akan ngasih dua
dua contohnya yaitu untuk PC dan laptop. Nah, pertama itu untuk PC. Kalau PC itu tadi hampir jelaskan dari DDR1 sampai 4 kan. Nah, tapi sekarang itu biasanya yang dipakai itu kan 3 sama 4 ya. Nah, cara paling aman untuk gimana sih cara milih RAM-nya itu biasanya kita lihat buku manual dari motherboard-nya. Karena kan motherboard itu adalah komponen yang menyatukan semuanya ya, dari RAM sampai CPU segala macam. Nah, biasanya di motherboard buku manual motherboardnya itu ada tuh manualnya. Motherboard ini support jenis RAM DDR berapa, voltnya berapa dan lain-lain. Nah, kayak gitu sih. Nah, untuk laptop harusnya lebih mudah lagi karena laptop itu saat kita beli pasti sudah ada RAM-nya kan. Nah, sebenarnya cara cara paling aman adalah kita membeli RAM dengan tipe dan spesifikasi yang mirip gitu. Kalau bisa sama persis, cuman kalau tidak bisa mirip juga nggak apa-apa lah. Nah, dari semua spesifikasi itu, kemarin sih saya yang paling penting ya itu adalah DDR-nya harus sama, lalu kecepatannya berapa megahertz, dan yang terakhir itu voltnya. Nah, itu bisa kita lihat dengan software-software seperti CPU-Z dan kawan-kawannya lah. Mungkin segitu aja. Terima kasih, Adam. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir itu pertanyaannya Amirul, yaitu mengapa RAM sangat penting dan apa yang terjadi jika sebuah perangkat tidak memiliki RAM. Jadi, di yang presentasi tadi nih, udah terlihat belum presentasinya? Oh, udah. Jadi gini, jawaban saya. Jadi tuh awal nyalain PC nih, pasti kan ada pengecekan ini kan yang namanya POST ini. Itu artinya power on soft test, yang biasanya ada bunyi beep di saat nyalain laptop gitu. Terus komputer itu sekarang didesain harus memiliki RAM agar bisa mulai beroperasi dan juga guna RAM agar komputer bisa lebih cepat dalam mengakses data dalam komputer. Jadi misalnya kalau mengakses data dalam HDD tanpa RAM, komputer akan sangat lambat dalam membuka data di dalamnya. Kalau nggak ada di tengah RAM ini, itu Amirul. Baik, terima kasih. Oke. Sudah terjawab semua pertanyaannya? Sudah tuh. Ada yang mau nanya lagi nggak? Saya boleh nambahin nggak, Bu, yang Belvin tadi, Bu? Boleh, boleh. Tadi Belvin kan ini ya. Jadi yang nambahin tadi agak banyak ya direkap ya. Iya, Bu. Oke, tadi kan Belvin nanya ya, cara milih RAM untuk komputer kita. Tergantung nih, kalau pengen beli, misalnya komputernya ada 4 slot, terus pengen beli RAM satu aja, berarti kan single RAM. Nah, kalau single RAM itu, usahain RAM-nya itu yang gede sekaligus size-nya, misalnya 8 GB, 16 GB. Terus kalau pengen beli dual RAM, usahain RAM-nya itu sama, megahertz-nya, DDR-nya sama, terus mereknya pun samain aja, jadi biar kelihatannya estetik gitu. Kan banyak tuh sekarang yang PC gaming setup gitu. Nah, untuk pemasangannya sendiri, kalau single RAM, bebas mau ditaruh di slot 1, 2, 3, 4. Tapi kalau untuk dual RAM, itu taruhnya dibedain satu. Misalnya ada slot 1, 2, 3, 4. Berarti kalau mau masang dual RAM, taruhnya di slot 1 sama slot 3. Atau slot 2 sama slot 4 gitu sih. Itu semua ada di manual book motherboard-nya. Kayak gitu aja. Terima kasih. Udah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Ibu ada pembahasan sedikit ya. Yuk, kita open cam, kita diskusi sedikit.
Alif, Dava? Oke. Hari ini pembahasan tentang RAM dan ROM Cherry sama Amir sudah lumayan lengkap. Narasi di PPT-nya sudah lumayan lengkap. Cuma nanti ditambahkan di cara kerja RAM, ya, di cara kerja RAM itu ditanda Ibu belum melihat dari cara kerja komponen sebenarnya gini loh, sejarah itu sejarah RAM itu tidak hanya produk di situ yang disampaikan, tetapi gini, kayak komputer, kayak prosesor ya. Jadi apa yang membedakan generasi 1 dan 2? Apa yang membedakan RAM jenis A dengan jenis B? Apa komponen intinya beda, cara kerjanya berbeda? Nah, itu harus ditambahkan dari masing-masing tipe RAM-nya. Perbedaan antara RAM yang satu dengan yang lain itu apa sih? Gitu ya. Kenapa ini lebih cepat? Kenapa diciptakan lagi yang lebih baru? Kenapa ada lagi yang lebih baru? Kelemahannya mereka apa? Gitu ya. Nah, terus sudah bagus, ininya apa namanya, videonya udah cukup bagus ya. Kalau nanti linknya ditaruh aja terpisah nggak apa-apa, di dalam PPT-nya juga nggak apa-apa ya. Nanti revisiannya taruh sekalian melanjutkan dok dari kelompok 1 ya. Oke. Nah, kalau kita bicara memori, kalau di orang tuh memori apa sih? Adanya di mana? Otak, Bu. Otak, Bu. Otak itu memori. Kalau prosesor apa? Jantung. Satu daya apa? Tidur. Listriknya apa? Tidur, Bu. Listriknya makanan, Bu. Makan, tidur. Badan kamu ada listriknya loh. Kamu pernah iya. praktek gitu, rambut dikasih penggaris, Ya, ada listriknya. Badan kamu tuh ada listriknya. Jadi memori RAM itu memori. Kalau di dalam otak manusia, kalau dalam tubuh manusia, RAM itu otak. Di otak. Adanya di otak. Prosesor berarti otak Jantung, juga. Bu. Hah? Sumsum tulang belakang nggak sih, Bu? Jantung. Organ dalam. Coba kalian sebutkan organ dasar manusia yang tanpa organ itu manusia tidak bisa hidup. Jantung, Bu. 1, jantung. Otak, Bu. Otak. 2, otak. Nggak ada otak bisa hidup nggak? Bisa, Bu. Keren juga. Nggak ada otak. Bisa, Bu. Ada paling setengah. Ada, Bu, manusia yang tanpa otak. Otak dalam arti kata otak secara bentuk organ dan ada 2 ya, kayak kamu RAM juga ada 2 gitu ya. Secara bentuk fisik RAM-nya ada tapi tidak berfungsi kan ada. Orang, mohon maaf, orang yang ada gangguan jiwanya memorinya ada tapi tidak berfungsi. Gitu. Yang Ibu bilang ini komponennya dalam bentuk fisik ada gitu. Oh, rusak tapi. Jantung, 1 jantung, 2 Paru-paru. paru-paru, Hidung termasuk sih, Bu, buat pernapasan. otak, Otak juga. otak. Ginjal, Bu. Sumsum Pembuluh tulang darah, belakang, Bu. Pembuluh darah. Kalau pembuluh darah kan otot yang nggak usah disebut. Ginjal, Organ Bu. vital, Ginjal, Bu. ginjal. Terus Ginjal masih bisa hidup, Bu. Sumsum Kalau tulang ada salah belakang, Bu. satu. kalau 1, kalau dua-duanya nggak bisa. Kalau dua-duanya nggak ada. Donasiin, Bu. Buat beli iPhone ya. Beli RAM, Bu. Ada tuh Ibu baca berita jual ginjal buat beli iPhone. Nah, kalau di dalam komputer, memori kita itu ada di dalam otak, prosesor juga ada di dalam otak, ya. Karena otak itu ada banyak bagian ya, ada banyak bagian. Di dalam otak itu ada memori,
Ya, ada memori kita, ada di otak kecil, ada otak besar, ada kiri kanan. Ya. Nah, makanya kalau alam bawah sadar kamu itu adanya di dalam pada saat kamu tidur, mau tidur setengah sadar setengah enggak, pernah enggak? Baru mau ngeles tuh. Nah, itu otak bawah sadar kamu yang main. Makanya kalau anak kecil 1-5 tahun mau ngajarin apa-apa, pas mau tidur aja diulang-ulang. Nanti itu yang di otak bawah sadarnya dia itu yang keulang. Nah, kalian kalau mau menghafal, mau tidur disetel. Pasti cepat. Karena pada saat kamu ngeles, mendekati tidur, itu otak bawah sadar yang main. Ya. Nah, itu otak memori. Ya, makanya ada kalau otak kecil yang kena, orang bisa nggak sadar koma. Kalau Anda tabrakan kebentur, otak besar yang kena masih bisa. Atau ada kamu kehilangan ingatan parsial ya dengan memori, ibaratnya memori RAM itu blok-blok, itu blok keberapa sampai keberapa hilang datanya. Gitu. Nah, RAM itu ada kapasitasnya. Memori manusia juga ada kapasitasnya. Nah, kalau di ilmu ilmu kedokteran itu makanya kita dites ada EQ. Ada EQ, ada EQ. EQ-nya ada anak yang kalau normal itu di atas 100 lah ya, 100 sampai 130, 136 itu udah cerdas ya. Ada kemarin Ibu baca yang viral tuh 160 ya, anak SD sudah bisa ambil S2 2 jurusan gitu ya, anak seumuran SD gitu ya. Nah, itu namanya kapasitas. Adakah di antara kelas ini yang belum pernah tes EQ? Saya belum, Bu. Masa? Kan kalau mau penjurusan atau apa biasanya dari sekolah ada guru BP, terus kalian dites itu. Kadang kan siap SMP sama SMA kan. Otak kanan atau kiri yang dominan, kalau yang eksakta atau sosial. Itu valid nggak, Bu? Karena itu sudah melewati quality control dan para ahli yang berbicara, ya insya Allah valid ya. Insya Allah valid. Ada juga anak yang balance otak kiri dan kanannya, ya balance. Biasanya yang balance ini cocok untuk jadi leader, ya leadershipnya ada. Mau kamu diajak ngomong apapun nyambung, ya fokus. Nah, balik lagi ke otak. Ke memori. Memori itu ada kapasitasnya. Begitu pula dengan memori yang kita punya ini ada kapasitasnya. Masing-masing kapasitas memori yang kita punya di kepala, di otak kita ini berbeda. Ya. Tapi itu tidak bisa dijadikan pembenaran, ya dia EQ-nya tinggi, Bu, terang aja dia pinter. Enggak yang kayak gitu ya. Iya, ada Bapak. Tuh. Nah, kalau Anda bisa sekolah sampai lulus SD, SMP, SMA, berarti Anda tuh normal. Ya. EQ-nya di atas 100. Nantinya yang ada memang anak yang EQ-nya memang sudah tinggi, cerdas, ya. Ada anak yang biasa-biasa saja karena tekun dia jadi pintar. Maksud Ibu lebih ke situ ya. Kalau Anda sudah kuliah, itu tidak ada anak yang dalam tanda kutip bodoh. Kecuali memang EQ Anda dites berkali-kali di bawah 100. Ya. Akhirnya yang ada, Anda malas atau tidak, gitu saja. Terang, Bu, si ini kan EQ-nya tinggi. Ada memang beberapa anak yang kayak gitu. Ya. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, akhirnya balik ke diri kalian sendiri. Ya. Nah, itu kapasitas memori. Berarti kalau ada kapasitasnya bisa penuh tidak? Bisa, Bu. Bisa. Makanya di sistem operasi itu ada manajemen memori. Ya, RAM secara fisik bentuknya RAM. Yang manage adalah sistem operasi, ada manajemen memori. Nah,
Nanti di kelompoknya Cherry sama Amir disisipkan lagi satu pembahasan tentang refresh RAM. Cara si RAM itu, si memori itu di-refresh. Kalau sudah penuh dia akan di-refresh. Ya. Kalau kalian dia apa? Kalau memorinya penuh diapain? Diistirahatkan. Waduh, Kalau istirahat. Refreshing, Bu. Refresh juga, refreshing. Kalau Cherry mungkin refreshingnya window shopping, Amir refreshingnya dengerin musik, terus siapa lagi Zaid, siapa lagi tuh Septian atau siapa refreshingnya naik gunung, refreshingnya harus pergi kemana, setiap individu berbeda. Itu refreshing. Gimana dengan orang yang tidak mampu memanage memori? Memorinya penuh, dia tidak mampu memanage. Stres, Bu. Ya, awal-awal sih suka ketawa sendiri, terus ngelihat tembok ketawa, lama-lama dia kemana jalan. Itu saya serius ya, gitu. Tingkat kecemasannya tinggi. Nanti lama-lama depresi, di bawah bimbingan psikolog udah nggak tahan, akhirnya ke psikiater, Anda minum obat penenang dan lain sebagainya, ya kan? Makanya kebutuhan memori kita itu harus balance antara dunia dan akhirat, ya. Jadi kalau kamu yang di otak kamu tuh dunia doang, harus balance. Oh, majelis taklim nih, minimal kamu dengerin pengajian di YouTube seminggu sekali, itu balance. Itu manajemen memori juga ya. Itu manajemen memori juga. Itu penting ya. Penting. Kalau dulu saya kuliah tapi Anda ambil yang baik aja ya, yang nggak baik jangan ditiru. Kalau dulu saya tuh anak eksakta. Jadi lebih dominan ke eksakta otak saya itu, kalau buat ngapal nggak bisa. Tapi kalau buat hitungan cepat gitu ya. Jadi untuk mata kuliah yang saya nggak suka, bukan nggak suka ya, maksudnya yang banyak kayak kewarganegaraan atau apa gitu ya, saya hanya ngejar nilai saja, saya nggak ngambil ilmu dari situ. Begitu selesai nilainya keluar, udah saya buang dari otak saya gitu ya. Tapi untuk mata kuliah eksakta yang memang karena saya bidangnya teknik gitu ya, digital kayak apa-apa yang memang harus saya simpan, ya udah saya simpan. Itu salah satu manajemen memori. Kurang-kurangin hal yang nggak kamu pikirin yang nggak penting-penting ya. Contohnya apa? Pacaran, Bu, pacaran. Mikirin anak orang, Bu. Mikirin. Itu dikurang-kurangin tuh, Bu. Mikirin anak orang, jagain jodoh orang gitu ya. Intinya jangan berlebihan lah. Segala sesuatu itu tidak boleh berlebihan. Anda harus balance ya. Nah, sekarang di situ ada memori internal dan eksternal. Memori internal kamu tuh yang mana? Memori internal. RAM kamu mana RAM, register, cache memori kamu yang mana di badan kamu yang mana? Kepala, Bu. Hah? Di otak, di kepala. Iya. Otak kecil, otak besar, otak kiri, otak kanan gitu. Itu RAM, register. Cache ada di situ semua. Sekarang harus saya tanya, eksternal memori kalian mana? Eksternal memorinya apa? Jangan jawab hard disk. nanti kamu jawab foto-foto Bu di handphone. Foto di handphone kan memori juga, tempat. Kita ngelihat tempat terus keinget sesuatu tuh memori Bu, ya kan, yang melihat mata. Ya. Memori eksternal kalian itu tangan, kaki, mata, kuping, itu yang nantinya akan jadi saksi pada saat kamu nanti di hari pas pada saat kamu ditimbang, itu yang nanti akan berbicara. Tangan kamu sudah pernah buat apa, mata kamu sudah melihat apa, mulut kamu sudah bicara apa, telinga kamu sudah mendengar apa, kaki kamu sudah dipakai untuk jalan kemana. Itu memori eksternal kamu yang nantinya akan jadi saksi kamu sendiri, yang bersaksi atas diri kamu sendiri itu. Ya. Makanya biasakan mulai sekarang sebelum berbicara Anda berpikir dulu. Anda kaum akademisi, generasi muda, jangan
dalam tanda kutip mohon itu nanti akan dipertanggungjawabkan, dan lebih sakit orang itu keluar omongan yang menyakitkan daripada kamu pakai tangan pakai kaki ya. Itu manajemen memori. Ada memori internal, ada memori eksternal di kalian yang nantinya akan jadi saksi ya. Jadi boleh ditambahkan nanti Amir ayatnya tentang saksi tangan, kaki dan semuanya itu nanti akan jadi saksi ya. Terus itu tadi refresh itu kamu harus balance antara kebutuhan spiritual dan dunia ya, dunia akhirat. Terus kamu harus balance dari sekarang, apalagi yang laki-laki ya, yang laki-laki calon pemimpin, calon imam. Kenapa generasinya makin menurun kualitasnya? Karena pola asuh yang calon-calon imam yang tidak mempunyai ilmu, yang kurang ilmunya, kurang belajar ilmu ini itu dan lain sebagainya, ilmu agamanya ya. Kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan ke Ibu? Ada? Bu, maaf Bu. Muhammad Maskurudin katanya dari tadi nggak bisa on cam, Bu. Ya kayaknya udah WhatsApp Ibu sih, tapi Ibu belum sempat ini. Bu, mau Nanti, nanya, Bu. makanya di sebelah kiri kan ada itunya ya. Maskur ini ya, yang maskur ya? Iya Bu, Maskur. kur. Ya, siapa? Mau nanya, Bu. Terkait penyimpanan cloud itu gimana ya Bu? Apakah penyimpanan itu ditransfer ke penyimpanan yang berbentuk fisik atau nggak ada bentuk fisiknya Bu? Menurut Abdil gimana? Kalau nggak berbentuk fisik gimana? Seharusnya sih ada ya Bu. Hah? Atau disimpan di internet gitu ya Bu? Internet itu apa? Nah, internet itu international networking. Gimana dunia itu tanpa batas, Anda bisa media transmisinya yang kemarin saya jelaskan ya, bisa tanpa kabel ya, bisa tanpa kabel. Cloud itu media, cloud itu awan ya, media kamu bisa menyimpan data tapi tidak di tempat kamu. Di mana? Ya di vendor yang menyediakan itu. Tapi mereka nyimpannya di mana, Bu? Ya di hard disk juga. Tapi bukan punya kamu hard disknya. Vendor yang menyediakan gitu. Kamu cukup login, bisa share di Google Drive, drive-nya punya Google, kan bukan punya kamu. Nanti share masing-masing bisa akses ke situ, kasih akses, sama aja. Itu cloud. Server-server tertentu yang memang 24 jam kayak Google apa segala macam itu ditaruhnya di Antartika ya, yang benar-benar dingin gitu supaya tidak panas terus meleduk dan lain sebagainya. Itu sudah difikirkan tentang pendinginan kipas apa segala macam. Karena komponen itu, usia komponen itu bisa aus. Jadi nggak cloud terus nguap kemana kita Abdil. Tapi gini, kalau Ibu belajar telekomunikasi ada kayak gini, suara yang kita keluarkan itu akan dibawa oleh gelombang elektromagnetik, ya. Terus ke atas, entah hilang, entah apa gitu ya, harus diselidiki oleh para ahli. Suara kita itu apakah nantinya itu bisa di-restore lagi, ada yang menyimpan dan lain sebagainya, atau menguap gitu saja. Nah gitu, itu namanya gelombang elektromagnetik gitu. Ada lagi? Itulah anak TI ya, nanti kamu kerjanya di rumah doang, duitnya banyak, dikirainnya kayak yang di Depok lagi ngepet ya. Anak TI kan gitu. Nggak pernah keluar, nggak taunya kamu ngoding, terus kamu nggak taunya kamu ini supplier belanja online dan lain sebagainya, kelihatannya nggak pernah keluar rumah, tetangganya ngeliatnya orang nggak pernah keluar rumah, ganti mobil, beli rumah dan lain sebagainya. Wah, melihara babi ngepet deh. Itu pikiran pendeknya orang sini. Kenapa orang-orang kita selalu begitu? Karena kita dicekokin dengan tontonan-tontonan yang seperti itu,
kita tidak dibiasakan untuk membaca secara ilmiah, googling bacaan secara ilmiah dan lain sebagainya, tidak disuguhkan tontonan-tontonan yang logis. Brainwash itu berbahaya, ya. Brainwash itu berbahaya. Apa yang kamu tonton itu yang mempengaruhi pola pikir kamu loh. Jangan salah loh. Kamu nonton atau main game terus tiap hari, pasti nanti yang kebawa mimpi itu. Kamu nonton film itu terus, nanti yang kebawa mimpi itu. Kamu dengerin musik itu terus, nanti yang kebawa mimpi itu. Kamu baca komik, anime apa segala macam, nanti yang kebawa dalam otak kalian itu. Brainwash itu berbahaya. Sampai orang rela melakukan bom bunuh diri itu karena brainwash. Dan brainwash itu dilakukan di otak kecil. Kamu didoktrin. Kok bisa masuk, Bu? Dikosongkan dulu otaknya. Dikosongkan dulu memorinya. Terus dia yang ngisi. Paham ya? Makanya ada orang kecelakaan, dia pakai headset. Kecelakaannya parah. Mau sakaratul maut. Malah nyanyi-nyanyi. Itu jangan sampai terjadi. Saya sering banget setiap kali ngajar bilang kalau kalian ke UIN-nya naik motor, jangan sambil pakai headset ya. Apalagi kuping dua-duanya. Nanti kalau diklakson di apa nggak denger. Boleh kamu satu kuping nyetelnya ngaji atau apa, kan lebih adem tuh. Kita nggak tahu soalnya maut orang ya kan. Batas hidup antara hidup dan mati itu tipis sekali. Si Andi ini dari tadi ketawa-ketawa sendiri nih Andi. Nggak apa-apa, Bu. Background-nya ganti-ganti mulu, Bu. Oke. Ibu pesan satu deh, apa yang kamu tonton dan apa yang kamu dengar itu bisa nyuci otak kalian. Jadi harus balance itu, apa yang kalian tonton itu ya. Ibu pesan banget. Itu nyanduknya lebih dari kalian kecanduan narkoba. Ya, Ibu pernah ikut seminar, ada psikolog, ada psikiater. Kecanduan tontonan yang tidak baik itu proses rehabilitasinya lebih susah daripada kecanduan narkoba. Karena itu akan merusak saraf-saraf kecil yang ada di otak itu rusak. Sarafnya itu rusak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?